الفاتحة على من وعلى أصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah segala keruwetan kita, di tengah segala kesibukan kita, di tengah segala kelalaian kita, malam hari ini kita dibawa Allah ke sebuah majelis yang insya Allah bisa membuat kita sedikitnya ingat sama Allah Ta'ala. Ya, insya Allah. Karena majelis-majelis seperti ini kalau udah enggak buat kita ingat sama Allah, kira-kira tempat seperti apa yang bisa buat ingat sama Allah. Dan mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majelis yang semisal ini, khususnya di malam hari ini, Allah ampuni semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa pasangan hidup kita, dosa anak keturunan kita, doa kakak adik kita, doa sahabat-sahabat kita, dosa kerabat kita, dan dosa semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah ampuni semuanya, dan seluruh yang punya permasalahan diselesaikan masalahnya oleh Allah ma'al lutuf wal afiyah wassahalah wal jamalah, amin Allahumma amin. Nah, ini praktek dari temanya doa atau usaha. Banyak orang itu yang melupakan doa. Ya, banyak orang melupakan doa. Jadi doa sudah tidak sepenting dulu. Entah ini karena apa, saya juga kurang paham. Kelihatannya karena model pendidikan modern. Model pendidikan modern itu pendidikan yang mengedepankan kalau kamu berusaha kuat, kamu akan sukses. Bahkan kalimat-kalimat yang muncul, usaha sembari berdoa. Jadi usaha sembari berdoa. Tekanannya selalu pada usaha. Sehingga disadari atau tidak disadari, tidak sedikit dari umat Islam yang terseret pada berlomba-lomba untuk berusaha, tapi tidak berlomba-lomba untuk memperbanyak doa. Saya tidak mengatakan tidak berdoa, tapi prosentase doa dibanding usaha itu jauh lebih besar usaha. Jauh lebih besar usaha. Sehingga tanpa disadari pula tidak sedikit orang yang akhirnya bersandar kepada kemampuannya untuk berusaha. Ya, bersandar pada kemampuannya untuk berusaha. Kalau kemampuan itu dicabut, atau kemampuan itu hilang, atau kemampuan itu berkurang, biasanya baru kemudian berdoa. Udah nggak bisa usaha, ya udah ayo doa gitu. Udah mentok, udah kepepet, ya udah kepepet baru berdoa. Nah, ini tentu cara hidup yang sangat salah, ya, cara hidup yang sangat salah. Malam hari ini kita akan rubah doa, ya, doa dan doa. Usaha nggak usah dibahas. Kenapa? Semua orang udah pinter berusaha, tapi belum pinter berdoa. Pagi usaha, siang usaha, sore usaha, sebelum tidur mikirkan usaha, bangun tidur yang terpikir usaha. Jadi itu aja yang dalam benaknya, tapi doa itu tersingkirkan. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat topik ini? Karena doa itu adalah simbol hubungan hamba dengan penciptanya. Tapi kalau usaha, simbol hubungan hamba dengan dirinya.
dengan dirinya. Makanya orang yang rajin berusaha, tidak sedikit yang akhirnya jadi orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang yang sombong. Tapi orang-orang yang rajin berdoa, justru dia semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang berdoa inilah orang-orang yang punya pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di Al-Quran, itu ada orang-orang yang beroleh surga bukan lantaran usahanya yang luar biasa, tapi lantaran mereka berkata kepada Tuhan mereka, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Karena minta sama Allah dengan mengucapkan doa tersebut, Allah ngasihkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Berkat mau berdoa. Bahkan di Al-Quran juga kalau kita simak, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang senantiasa yad'un, berdoa, menyeru Tuhan mereka di pagi hari dan sore hari. Sehingga Rasulullah SAW nyari itu, siapa nih yang dimaksud? Nah, ternyata ada sekelompok sahabat kalau pagi itu duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian duduk bersama mereka dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan di tengah-tengah umatku ada orang-orang yang aku diperintahkan untuk duduk bersabar bersama orang-orang tersebut. Nah, pertanyaannya, kita selama ini lebih mengandalkan doa atau usaha? Contoh-contoh sebelum menjawab gitu ya. Contoh-contoh. Mau menikah. Sudah diterima lamarannya sama calon mertua, cuman diberi syarat, tolong ya siapkan uang 100 juta untuk pernikahan. Saya mau nanya, yang terpikir apa? Uang. Terus setelah uang apa? Cara untuk mendapatkan uang. Jadi yang terpikir apa tadi? Caranya ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan uang tadi ya, usaha sekuat tenaga untuk mendapatkan uang. Bisa dia berhutang, bisa dia menjual aset yang dimiliki, mungkin jam tangan yang harganya 500.000 atau berapa, kumpulin nih jam tangan sekian. Oh, ini ada hadiah dari paman sekian, dari bibi sekian, dikalkulasi, dihitung nih. Oh, ternyata baru dapat 50 juta misal, masih punya kekurangan 50 juta. Mikir apa lagi? Usaha lagi. Ya, mikir usaha lagi, dan mikir usaha lagi, dan mikir usaha lagi. Kapan berdoanya? Pertanyaan. Biasanya kalau udah butuh 100 juta, baru dapat 70 juta, udah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semua udah dikelilingi, mentok, gak ada tambahan, baru Ustaz, tolong doakan Ustaz. Yai, tolong doakan Yai. Habib, tolong doakan Habib. Kenapa? Mau menikah, masih kurang 30 juta. Ya, kamu sudah coba apa? Semua sudah saya coba. Doa Habib yang belum saya coba. Nah, ini kan ya, doa Kiai yang belum saya coba. Ini doanya Ustaz yang belum saya coba. Jadi nasib doa ini justru terletak di belakang. Ini kesalahan fatal bagi setiap orang yang beriman. Kesalahan fatal. Allah perintahkan kita hidup di dunia ini nggak susah gitu. Kita sendiri yang membuat hidup kita di dunia susah. Dunia ini tempatnya nggak enak. Jangan lama-lama kata Allah kan. Jangan lama di sini. Makanya dikasih umur. Alhamdulillah umat Rasulullah ini umat yang dirahmati. Kesian loh umat nabi-nabi yang terdahulu di dunia 900 tahun, 1000 tahun di dunia. Nggak enak. Emangnya enak? 1000 tahun kemudian mati, enak nggak? Nggak enak. Ya, nggak enak. Kita untung di dunia cuman sebentar, beruntung 60-70 tahun. Ya, kalau ada bonus-bonus banyak 90-100 tahun. Selesai. Kenapa? Ya isinya dunia manusianya saling membenci, iri, dengki, menipu, menyakiti. Ya, isinya seperti itu. Allah udah siapkan tempat yang namanya Al-Jannah. Namanya surga. Di surga itu keterangan nomor 1, nggak ada manusia yang saling sombong. Bahkan peraturan
perumahan yang namanya surga, kalau kita misalkan surga itu sebuah perumahan, peraturan nomor 1, syarat penghuni yang mau beli rumah di situ, syaratnya tidak boleh punya sifat sombong. Punya sifat sombong, you punya duit sebanyak apapun ditolak. Punya sifat sombong, kamu punya amal sebanyak apapun ditolak. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, meskipun ibadahnya luar biasa. Nanti dulu, kamu tidak boleh sombong. Di sini tidak ada kesombongan. Iri, dengki enggak boleh. Enggak boleh ada iri, enggak boleh ada dengki. Kemudian bagaimana syaratnya penghuni surga? Harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Sehingga disebutkan mereka itu berada di tempat-tempat tidur, ya, di dipan-dipan yang mereka saling memandang dengan pandangan yang penuh cinta. Ala sururin mutaqabilin. Dalam keadaan bahagia, mereka saling memandang gitu. Kenapa bahagia? Di hatinya nggak ada benci kepada yang lain. Di surga ada istana yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Ada sungai yang tidak bisa dibayangkan siapapun. Berada di dalam surga. Singkatnya, ini dunia jelek, dunia ini kotor, dunia ini hina, ya, tapi penuh dengan fata morgana, banyak keindahan-keindahan palsu. Mau saya buktikan? Saya buktikan ya, keindahan dunia ini palsu ya. Oke. Coba saya mau nanya, di ruangan ini yang paling ganteng siapa? Jangan bilang ke saya. Ya. Tunjuk dalam hati Anda orang yang paling ganteng di ruangan ini. 50 tahun lagi masih ganteng nggak? Udah mulai luntur, giginya nggak mungkin ganteng lagi. Ya kan? 50 tahun lagi giginya udah mulai nggak ganteng. Apalagi dah, rambutnya yang tadinya hitam kelam jadi putih kelam. Putih yang luar biasa. Apalagi tegapnya, ternyata tegap gagah. 50 tahun lagi mulai dia membungkuk. Yang tadinya kalau naik motor kenceng jalan 100, naik motor 100. Ini naik motor 50 tahun lagi ya. Jangankan 140 udah kena angin dia. Ya, ke bawah angin. Udah gak indah lagi. Gak indah lagi. Itu manusia, itu tumbuhan. Bunga mawar, indah enggak mawar? Mawar indah. Coba cabut tuh mawar. Hari ini indah, 3 hari lagi layu. Indah atau jelek? Jelek. Bangunan yang megah, nggak usah dirawat, diemin, biar tahu gitu ya. Didiamkan tuh bangunan yang megah semegah apapun. Hari ini megah, 50 tahun lagi orang masuk horor nih. Ya, ini catnya udah rusak ini. Ya kan, keramiknya udah kena hujan, udah ini perlu dibersihkan. Kacanya udah mulai warnanya kelam. Kenapa? Nggak pernah dibersihkan. Nggak diatur. Toilet sebagus apapun toiletnya, kalau nggak dirawat, nggak dibersihkan, kira-kira bagaimana? Sebulan aja lah, hancur itu aromanya ya, hancur itu warna toiletnya, apalagi klosetnya, nggak jelas semuanya. Itu gambaran dunia. Nah, Allah tidak mau kita lama-lama di dunia. Allah siapkan sebuah tempat yang namanya surga. Ya, dengan persyaratan ketat. Nanti kamu akan masuk surga. Nah, terus sama Allah dikasih hidup di sini rata-rata 60 tahun, 70 tahun. Semua orang mengatakan kami perlu sarana kehidupan. Betul. Perlu sarana kehidupan. Nah, untuk mendapatkan sarana kehidupan, maka kami harus kerja. Maka kami harus usaha. Maka kami harus capek. Maka kami harus susah. Saya tidak setuju dengan kalimat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Saya nggak setuju, karena terjemahannya nggak enak. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak cocok saya. Kenapa kita harus bersakit-sakit dahulu? Ngapain kita harus bersakit-sakit dahulu? Kenapa kita nggak bersenang-senang dan bersenang-senang dan bersenang-senang? Karena Allah tidak menaruh kita di dunia untuk bersakit-sakit. Allah meletakkan kita di dunia, kamu nggak usahnya repot, kamu tenang saja, duduk di halte, keperluan udah saya siapkan, tunggu bis berikutnya menuju alam akhirat. Ini kan tempat parkir aja sebentar.
Udah kamu tunggu aja di situ 60 tahun, 70 tahun duduk di situ, tenang yang manis. Kamu ikuti petunjuknya. Ya, saya sudah siapkan semua petunjuknya, kamu ikuti, nanti akan ada bis yang menjemput, kamu dibawa ke surga. Nah, yang jadi masalah itu tidak kita lakukan. Stay di halte, tenang, itu tidak kita lakukan. Petunjuknya Allah itu tidak kita jalankan. Yang terjadi ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang kita lihat sekarang ini. Contoh sederhana. Puasa Ramadan. Sederhana ya, puasa Ramadan. Di masjid ada buka bersama. Buka bersama. Ketika nasi bungkus dibagikan, ada satu yang terlewatkan. Yang terlewatkan ini riso atau enggak riso? Pernah enggak Anda kelewat gitu? Riso atau enggak riso nih? Kok saya dilewatin? Jangan-jangan nanti enggak dapat nih, kalau habis gimana? Itu sekedar nasi bungkus ketika berbuka puasa, itu riso. Panitianya terlambat membagi kurma. Ya, ini jamaahnya tenang atau riso? Riso. Kenapa riso? Seperti ada kekhawatiran, ketakutan, gimana nanti kalau saya nggak dapat? Gimana ya kalau ternyata ya nanti stoknya itu kurang? Padahal itu cuma sebutir, 2 butir kurma, sebungkus nasi. Padahal dia sendiri di dompetnya itu banyak uang, dia bisa makan di luar. Tapi hatinya tetap riso. Inilah yang disebut Rasul dalam hadis SAW, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu membuat seorang menjadi kufur. Yang dimaksud kefakiran bukan kemiskinan. Karena miskin dan kaya itu adalah anugerah Allah. Ada yang diberi anugerah namanya kemiskinan, ada yang diberi anugerah namanya kekayaan. Dan manusia lebih cenderung suka menerima anugerah namanya kekayaan daripada anugerah yang namanya kemiskinan. Padahal dua-dua itu adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Masya Allah, hampir nggak ada manusia yang dari lahir sampai mati miskin terus. Jadi ada yang mungkin minggu ini dia miskin, minggu berikutnya sempat kaya. Ya, minggu ketiga lebih miskin dari minggu pertama. Ya kan naik turun gini kan ya. Hidup itu naik turun. Artinya dia pernah mungkin sempat merasakan kekayaan sesaat. Ya. Walaupun nilai kekayaannya mungkin dibanding orang lain masih jauh, levelnya masih jauh, tapi dibanding yang lain dia udah lebih kaya. Kaya miskin itu urusannya Allah. Itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan suatu yang hina. Nah, yang hina adalah orang yang takut miskin. Orang yang takut jadi miskin. Takut jadi miskin itu hina. Kenapa? Karena bahaya. Kalau orang udah takut jadi miskin, maka dia nggak mau jadi miskin. Dia akan menghalalkan segala cara agar dia jadi kaya. Kalau perlu agamanya dijual, yang penting kaya. Kalau perlu orang orang tuanya nggak usah disebut, yang penting kaya. Demi menikah dengan seorang wanita, udah ya, kamu pokoknya harus lupakan orang tuamu. Siap. Ya, karena wanita ini cantik, kaya, raya. Na'udzubillah min dzalik. Dia lupakan orang tuanya. Singkatnya, hidup di dunia ini sebetulnya mudah, hidup di dunia ini enak, hidup dunia ini nyaman. Kalau ya kita tenang, ikuti prosedur dan jangan putus hubungan dengan yang mengirim kita ke dunia.